Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan-lautan Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan juga dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas. Niscaya kita tidak akan mungkin mencatat dan menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik. Yang syafaatnya kita nantikan yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan juga sahabat-sahabat dai dimanapun berada, sebagian dari kita banyak sekali yang membenci pandemi COVID-19 ini. Dikarenakan banyak yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini membuat mereka tidak produktif, membekukan segala aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Sehingga banyak sekali yang beralasan dengan pandemi COVID-19 ini jarang untuk melakukan ibadah-ibadah yang seperti biasanya dilakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah sabar. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menguji kita dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Justru ketika kita menjadi orang-orang yang sabar, itu semua akan menjadi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman pandemi Covid kali ini, banyak sekali dari kita yang membuat pola pikir bahwa kita tidak dapat beraktivitas apapun. Padahal sebagai kaum milenials, kita dapat melakukan banyak aktivitas positif maupun sesuatu yang dapat menghasilkan pahala dengan cara memakai media-media yang biasanya hanya kita jadikan sebagai hiburan, namun dapat kita jadikan sebagai ladang pahala. Seperti media-media sosial yang biasanya kita gunakan, Instagram, YouTube, Zoom, maupun yang lain-lain. Menurut Habib Hidrut, dakwah sendiri memiliki metode. Adapun 6 metode yang biasanya digunakan untuk berdakwah. Metode dakwah pertama, yaitu fardiyah, dakwah yang seseorang lakukan kepada orang lain dalam jumlah sedikit. Yang kedua, metode dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan kepada seseorang dengan lisan yang ditunjukkan kepada banyak orang yang dimaksudkan untuk menanamkan pengaruh. Yang ketiga, metode dakwah bil lisan, yaitu penyampaian secara lisan melalui ceramah. Ini bisa kita lakukan sebagai kaum milenials dengan menggunakan podcast Spotify. Yang ketiga, metode dakwah bil hal. Yang keempat, yaitu melalui perbuatan. Yang kelima, metode dakwah bil tadwin, yaitu melalui tulisan. Yang keenam, metode dakwah dengan cara arif dan bijaksana.
Hadirin hadirat dimanapun kita berada. Dengan terbuktinya bahwa banyaknya metode-metode dakwah dan juga banyaknya media-media dakwah yang dapat kita gunakan sebagai jalan untuk mendapatkan pahala, membuktikan bahwa pandemi ini bukanlah halangan untuk kita tetap berdakwah. Itu semua tergantung dengan pola pikir kita. Apabila kita dapat menghadapi sebuah musibah dengan pola pikir yang positif, kita dapat tetap melaksanakan semua. Kita dapat mencari pahala, kita dapat melaksanakan ibadah seperti biasa. Dan sebaliknya, apabila kita memiliki pola pikir yang negatif, itu semua akan menjadi suatu halangan. Seperti bahkan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah musibah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu saya sebagai kaum milenials mengajak kita semua untuk tetap berdakwah, untuk tetap melakukan hal-hal positif dan juga beribadah selagi masa pandemi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang terakhir saya ingatkan, ayo kita sama-sama menjaga wudhu kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit seperti coronavirus ataupun yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.